right, close your face. Oh my god. Hold the door! Hold the door! No! How could you kill someone? You did. Stop. Oh shit. Di awal film ini, kita diperlihatkan dengan kemajuan zaman yang sudah sangat canggih. Itu terbukti dari kemajuan teknologi yang sedang berada di puncaknya. Sepertinya udah hampir mustahil ya guys, kita menjumpai anak-anak yang sedang bermain kelereng ataupun orang-orangan kertas seperti zaman dahulu. Anak-anak zaman now lebih suka bermain gadget dan juga robot. Begitu juga dengan tokoh utama di film ini yang bernama Katie. Ia terlihat sedang memainkan boneka robot hadiah dari sang bibi. Katie bersama kedua orang tuanya sedang mengendarai sebuah mobil. Mereka berencana untuk liburan. Namun sepertinya cuaca sedang sangat tidak bagus. Mungkin sebelum bepergian, kedua orang tua Katie tidak membaca ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ya guys. Halo Sobat BMKG, berdasarkan analisa... Karena hujan salju yang amat lebat, ayah Katie kesusahan untuk mengendalikan mobilnya. Dan untuk menghindari terjadi sesuatu yang lebih buruk menimpa mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti dan menunggu cuaca membaik. Namun tiba-tiba... Stop moving forward. Wait for this to clear and then find some place. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga amal ibadahnya diterima. Di tempat lain, terlihat seorang wanita cantik dan jenius si pembuat robot bernama Gemma. Yeah, well, for what we paid for. Okay. Sad. Confused. Ia bersama dengan dua rekan sekantornya ternyata secara diam-diam sedang membuat sebuah robot. Just be careful. Hey, don't. Saat sedang diuji coba, tiba-tiba bos Gemma datang sambil marah-marah karena Gemma membuat robot tanpa sepengetahuannya. What in the name of ever-loving Christ is this? Bos Gemma memaksa masuk ke lab mereka dan menunjukkan bahwa boneka robot yang diproduksi oleh perusahaannya telah ditiru oleh saingan bisnis mereka. Dan parahnya lagi, mereka menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah. Sorry, we're supposed to be worried about that. It's a rip-off. Lalu Gemma mencoba memperkenalkan robot baru ciptaannya yang ia namai Megan. He's using it as a launch pad for something big towards. Megan? 3 generative android. Megan. Namun ketika Megan sedang diuji coba, ternyata ada satu komponen yang terlupa untuk dipasang yang membuat Megan meledak seketika. 1 second, Cole. I might have forgotten to put in the polypropylene barrier. Bos Gemma pun ikut meledak-ledak dan mendesak Gemma untuk secepatnya menciptakan mainan baru yang canggih dan juga lebih murah dong pastinya. Cyborg puppet show. Dan di saat lagi pusing-pusingnya, tiba-tiba Gemma mendapat telepon dari rumah sakit dan mendapatkan kabar kalau mobil kakaknya tertabrak truk salju. Kakak dan suami kakaknya meninggal. Namun beruntung keponakannya Katie selamat dari kejadian itu. Dan hak asuh Katie pun sementara jatuh ke tangan Gemma. Ini jadi pertemuan pertama Gemma dan Katie ya guys. Karena Gemma adalah anak rantau yang jauh dari sanak saudara dan jarang pulang seperti Mbak Toyib. Neng, ikut abang dangdutan yuk. Najis lu. Abang jarang pulang, aku jarang dibelah. Gemma lalu mengajak Katie pulang. Setibanya di rumah, Gemma dikagetkan oleh anjing tetangganya yang secara tiba-tiba masuk lewat pagar yang berlubang. Dan Gemma pun sedikit ribut dengan si pemilik anjing. Gemma yang belum pernah tinggal dengan anak-anak, dia terlihat sangat kaku dan belum bisa menghadapi Katie yang baru berduka atas kepergian orang tuanya. Oh, those aren't toys, Katie. It's collectibles, so you don't actually play with them. It's just looking. Keesokan harinya, ada seorang psikolog anak datang ke rumah Gemma untuk melihat kondisi Katie dan juga memastikan kalau Gemma bisa mengasuh Katie dengan baik. Karena saran dari sang psikolog, Gemma pun membiarkan Katie melakukan apa yang ia inginkan.
Lalu Gemma meninggalkan Katie untuk bekerja menyelesaikan desain robot barunya. Katie yang sudah bosan bermain sendiri lalu mengintip Gemma yang sedang bekerja. Katie? Dan Gemma yang mengetahui langsung memanggil Katie. Ia berusaha untuk mendekati hati Katie. Off to a very good start here. Lalu Gemma menunjukkan desain-desain robot ciptaannya pada Katie. Dan Katie tertarik pada sebuah robot besar di ruangan itu. Gemma pun mengenalkan Bruce, si robot yang gagal dipasarkan karena tidak bisa dijual dengan harga murah. Would you maybe want to talk to him? Yes. Hey, Katie, what's up? Oh, come on, you can do better than that. Ouch, girl, not so hard. Bruce, they're so Melihat expensive. Katie menyukai robot Bruce-nya, Gemma mempunyai ide untuk merakit Megan lagi. Dengan tujuan untuk menemani Katie pastinya. Karena Megan adalah robot pintar yang bisa dikendalikan tanpa harus menggunakan remote. Setelah berusaha keras, akhirnya Megan pun jadi. Dan waktunya untuk menjajal kehebatan Megan. Katie dibawa ke kantor Gemma untuk diperkenalkan dengan Megan. Katie terkejut melihat robot itu yang lebih terlihat seperti manusia pada umumnya. Terlebih ketika Megan menunjukkan kebolehannya dalam menggambar wajah Katie. Hi, Megan. I'm Katie. What are you going to draw? There's nothing there. I love it. It's incredible. Dan bos Gemma yang juga menyaksikan interaksi Katie dan robot ciptaannya itu sangat terkejut dan takjub dengan kepintaran si robot. Lalu si bos pun menjadi sangat bersemangat. That wasn't a simulation. Dan ia langsung mencari investor untuk mendanai pembuatan Megan-Megan lainnya. Gemma sendiri menciptakan Megan dengan berbagai keunggulan. Di antaranya, Megan bisa menganalisis perasaan setiap pemiliknya dan membantu mengatasi masalah-masalah pemiliknya. Kecuali menebus dosa dan membayar hutang ya guys. Katie kini bisa kembali tersenyum dan bersemangat lagi karena Megan selalu menemaninya. Dan berkat adanya Megan, kini Gemma lebih leluasa untuk bekerja. Namun salah satu rekannya kurang setuju dengan kelakuan Gemma yang seperti menugaskan Megan untuk menggantikan posisi orang tua Katie, yang harusnya tugas itu adalah tugas Gemma selaku bibi Katie untuk menemani dan menyayangi Katie. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Megan menyambar pembicaraan mereka. Sontak semua langsung pada kaget, karena ternyata Megan belum ada di mode off, dan Megan masih terhubung dengan Katie. Whoa. Katie James. Shit, she's still paired with Katie. Hari-hari berikutnya, mulailah terjadi keanehan pada Megan. Robot itu mulai mempunyai perasaan seperti manusia. Dia terus menganalisis setiap benda yang ia lihat. Katie yang sedang asik bermain di halaman rumah kehilangan anak panah yang sedang ia mainkan. Megan pun ikut mencari, dan ia menemukan mainan itu. Megan langsung mencoba untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba si anjing milik tetangganya menggigit Megan. Katie yang melihat itu sontak berusaha untuk membantu Megan melepaskan gigitan si anjing. Namun sialnya, justru anjing itu malah menggigit tangan Katie. Gemma yang mendengar teriakan Katie langsung lari menolong mereka. Gemma yang emosi melihat kejadian itu sontak langsung melempari tetangganya dengan sumpah serapah. I swear to God, if you don't put your dog down, I'm gonna do it. Dan Gemma meminta polisi untuk mengamankan si anjing tetangga. Beruntungnya tidak terjadi sesuatu yang fatal pada Katie. Melihat teman karibnya terluka, Megan tidak tinggal diam. Robot itu langsung mengambil tindakan balas dendam. Dan akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu oleh Gemma untuk bertemu dengan investor pun segera terwujud. Para investor itu diajak untuk melihat kemampuan robot ciptaan Gemma tersebut. Dan Gemma meminta bantuan Katie untuk berinteraksi dengan Megan di depan para investor. Namun saat itu, Katie justru menunjukkan kesedihannya. Dan ia menangis karena merindukan kedua orang tuanya. Seketika, secara naluriah, Megan pun berusaha menghibur Katie. Dan menyanyikan sebuah lagu untuknya.
Dan semua yang melihat ikut terharu dengan adegan mereka berdua. Mereka semua takjub dengan Megan. Mereka pun bersedia untuk memodali pembuatan robot Megan. Seketika karir Gemma menanjak berkat adanya Megan. Namun sepertinya keadaan itu membuat Gemma semakin gak ada waktu buat Katie. Dan hubungan mereka menjadi semakin renggang. Kini Katie lebih memilih mendengarkan kata-kata robot itu ketimbang omongan Gemma bibinya. Dan keanehan Megan mulai tercium oleh Gemma. Megan seketika berubah menjadi robot pembangkang dan sangat melindungi Katie dengan cara membabi buta. Sepertinya semua perasaan Katie merasuk ke dalam Megan, sehingga Megan tak akan membiarkan siapapun menyakiti Katie. Itu terbukti ketika psikolog itu datang kembali dan tanpa sengaja membuat Katie menangis. Sang psikolog yang melihat interaksi Katie dengan Megan justru khawatir dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan Gemma. Dan di scene lain, Gemma berencana menyekolahkan Katie. Awalnya Katie menolak, namun Gemma tetap mengantarkan Katie untuk mengikuti kegiatan belajar di luar kelas bersama teman-teman lainnya. Semula Gemma melarang Katie untuk membawa Megan, namun karena Katie terus memaksa, akhirnya Gemma pun mengizinkannya. Lalu guru Katie membuat sebuah permainan untuk mereka. Kebetulan Katie berpasangan dengan Brandon, seorang siswa yang sangat bandel di kelas itu. Lalu ketika mereka berada di hutan, Brandon mulai menjahili Katie. Brandon tidak tahu kalau Katie mempunyai bodyguard yang sangat kuat. Dan benar saja, Megan pun muncul di dekat mereka. Brandon pun semakin penasaran dengan Megan. Brandon lalu membawa Megan lari. Dan karena Megan tetap tidak mau bergerak, Brandon menjadi geram dan memukuli Megan. Pada akhirnya, Megan memberi Brandon pelajaran. Kuping Brandon dijewernya hingga robek. You need to learn grow up to be bad men. Are you listening to me, Brandon? Karena ketakutan, Brandon pun langsung ambil langkah 1000. Namun naas bagi Brandon, ia tersandung dan jatuh ke jalan. Dan Brandon pun harus kembali ke pangkuan sang pencipta. Setelah kejadian itu, Gemma menanyakan pada Katie yang sebenarnya terjadi. Dan Gemma sudah mulai curiga kalau kematian Brandon adalah ulah Megan. Lalu datang polisi untuk menanyakan anjing tetangganya yang hilang. Karena perempuan itu curiga, Meganlah yang menghilangkan anjingnya. Kejadian aneh masih berlanjut. Malamnya, Megan menjebak si tetangga Gemma ke dalam gudang. Dan di sana, Megan menghabisi tetangga Gemma dengan sangat sadis. Going on. Paginya, polisi mendatangi Gemma dan menginterogasi Gemma atas kematian tetangganya. Tell me your whereabouts last night. I was here. Karena sudah mulai merasakan ada yang aneh dengan robotnya, Gemma langsung mengecek apa yang terjadi dengan Megan melalui laptopnya. Gemma makin dibuat penasaran karena data-data Megan beberapa hari ini tidak bisa diakses. Dan tiba-tiba, Gemma dikagetkan dengan kedatangan Megan. Is everything okay, Gemma? Megan, what are you doing? Gemma semakin yakin memang tak betul budak satu nih. Gemma langsung mematikan Megan secara paksa kemudian membungkusnya untuk dibawa ke kantor. Gemma yang tak mau terjadi apa-apa dengan keponakannya, ia mengatakan pada Katie kalau ia sudah membuang Megan. Katie langsung marah mendengar itu. Karena bagi Katie, Meganlah yang selalu ada di sisinya, dan bagi Katie, Megan bukanlah robot, melainkan sahabatnya. Kemarahan Katie semakin menjadi-jadi ketika dia bertemu dengan psikolog. Dan di luar ruangan terjadi sedikit perdebatan antara Gemma dan rekannya karena tidak lama lagi Megan akan diperkenalkan ke dunia luar. Namun melihat kejadian-kejadian yang sudah diperbuat Megan, mereka semua menjadi khawatir. Gemma pun mencoba menenangkan Katie. Gemma mengatakan kalau ia akan membawa Megan kembali lagi nantinya. Katie pun setuju dan mereka berdua lalu pulang. Di lantai bawah kantor, orang ramai mulai berdatangan untuk melihat peluncuran perdana Megan. Dan terlihat si bos marah-marah karena mengetahui mungkin acaranya akan gagal. Sebelum pulang, Gemma menelepon rekannya. Dan di lab, kedua rekannya yang sedang memeriksa Megan menemukan keanehan karena ternyata Megan masih dalam mode on. Rekan-rekan Gemma pun segera mencabuti kabel Megan untuk mematikan Megan.
Tapi ternyata Megan masih tetap hidup. Dan celaka, teman-teman Gemma hampir saja terbunuh. Setelah Megan berhasil kabur dari lab, dia bertemu dengan bos Gemma dan asistennya. Akhirnya, kedua pria itu juga menjadi korban keganasan si robot imut itu. Oh my god. Hold the door! Hold the door! Megan langsung pergi ke rumah Gemma untuk menghajarnya. Dan perkelahian antara robot dan sang penciptanya pun dimulai. Gemma hampir saja mati dihajar bocah laknat itu. Beruntung ada Katie bisa menyelamatkannya dengan memanfaatkan Bruce. Badan Megan ditariknya hingga putus menjadi dua. Dan seperti film-film pada umumnya, mereka menganggap kalau Megan sudah mati. Tapi tiba-tiba, Megan bangkit lagi menjadi suster ngesot dan berusaha menyerang Katie. Lalu baku hantam antara Gemma dan Megan pun masih berlanjut, hingga Gemma sudah hampir KO dicekik oleh Megan. Lalu dengan seluruh keberaniannya, Katie mengambil obeng dan menusuk bagian otak Megan. Film pun berakhir dengan kemenangan Katie dan Gemma. Tamat guys!